Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Kembali kita akan membuat resume fundamental saham dari laporan keuangan triwulan 2 2024. Emiten yang kita bahas kali ini adalah UNVR dan HMSP. Kita akan memandang dari segi value, dividen, free cash flow, ketahanan, dan kepengendalian. Analisa kita ini adalah untuk bahan pertimbangan tambahan atau edukasi, bukan perintah untuk melakukan aksi beli atau jual ya. Jika Anda menemukan video ini dalam bentuk video pendek, maka silakan klik di bagian paling bawah itu tonton video atau link ya untuk mendapatkan video lengkapnya. Dan jika dirasa bermanfaat, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share. Baik, kita akan pertama membahas UNVR ya. Kita dapat dua data ya, triwulan 1 dan triwulan 2 ya. Dari triwulan 1 dibandingkan triwulan 2 ini book value terjadi penurunan, EPS juga penurunan, harga juga turun. Kemudian dari segi aset lancar ini terjadi penurunan juga ya. Dan hutang juga terjadi peningkatan ya. Baik, dari segi lain-lainnya sama. Berarti simpulan sementara bahwa ini kalau menurut saya pribadi ada penurunan kinerja ya. Ada penurunan kinerja. Di triwulan 1 itu keuntungannya 100%, di triwulan 2 ini keuntungannya 157% dari data yang kita dapat, tetapi dari segi kinerja ada penurunan ya dibandingkan triwulan 1. Baik, yang pertama ini dari segi book value. Harga sekarang ini sudah masih 32 kali lebih mahal ya. Saya bilang masih karena kemarin sekitar 40-an, sekarang 32 ya. Tapi masih lebih mahal. Kemudian juga dari segi maksimal beli di 1100-an, harga sekarang 2000-an, berarti masih mahal 1,11 kali lebih mahal ya. Berarti penurunan kinerja, namun dan juga valuasinya masih tetap mahal ya. Di tahun ini perusahaan membagikan nih 111% ya dari keuntungan ya. Dari 111% ini ya mereka membagikan 5,2. Ini berarti kalau secara kriteria ya, DPR-nya ini masuk ya, dan dividennya juga masuk menurut kriteria ya. Tetapi kalau kita setarakan dengan 30%, sebenarnya dividennya ini ya rataannya itu hanya 1,42. Tetapi karena perusahaan membagikan sangat besar ya, jadi kalau kita berpatokan di 30%, sebenarnya ini ratanya hanya 2%-an tadi saja ya. Baik, kita lanjut dari segi free cash flow, ini sangat aman ya, perusahaannya sangat aman. Namun seperti saya saham konsumer yang saya bahas sebelumnya juga, tapi itu kemarin LPPF ya, itu sangat ada anomali juga ya, bahwa perusahaannya untung besar tetapi dari segi ketahanan ini kurang ya, hanya 61%, dan hutang tak berbunganya, hutang dari vendor ini juga besar ya. Jadi anomalinya di sini di ketahanan perusahaan yang bermasalah, hutang di sini masih, hutang berbunganya tidak ada ya. Nah, kalau di LPPF kemarin itu hutang berbunganya berubah dari kosong menjadi ada besar ya. Nah, mungkin kita khawatirkan juga nanti di sini bisa dadakan juga ya. Namun bedanya bahwa di LPPF itu semua sahamnya ditradingkan, tetapi di NPR ini tidak ya. Di NPR ini tidak. Hanya 14% yang ada di bursa efek untuk ditradingkan, dan itu semuanya juga yang sekarang ada di bursa juga. Nah, dari sini ternyata ya dari 14% atau 15% inilah
8%-nya berarti ya 8, yang kita anggap saja 8 ya, 8% per 14 itu sekitar berapa ya? Salah. Oke, tunggu bentar. 8 per 14 sekitar 57%-nya ya. 57%-nya itu asing ya. Berarti kita asumsikan bahwa asing di sini pergerakan asing di sini menentukan juga pergerakan harga ya. Kalau bagi yang ingin trading, berarti di sini pergerakan asing patut juga dilihat ya. Bukan hanya trader tapi juga investor melihat pergerakan asing, perlu juga melihat pergerakan asing di sini ya. Baik, kita ambil kesimpulan dulu. Ini consumer ya. Consumer untungnya ini sangat besar ya. Tetapi dari keuntungan besarnya ini ya, tadi ada penurunan kinerja ya, plus aset lancarnya ini kurang ya. Jadi kita tulis saja menunggu CR-nya ya, aset lancarnya, dan hutang tak berbunganya ini membaik ya. Malah di sini hutang tak berbunganya ini atau pinjaman-pinjaman dari vendor ini yang meningkat ya. Oke, demikian pembahasan kita. Simbolannya bahwa kita tetap menunggu untuk berinvestasi di sini, kita tetap menunggu dulu current ratio-nya dan hutang tak berbunganya ini membaik. Ya, berikutnya kita akan membahas kembali ya, ini kembali saham konsumer juga ya, tapi di bidang yang berbeda ya. HM Sampurna ya, atau HMSP. Jika dirasa pembahasan kita ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share. Kita mendapatkan dua data ya. Kalau di sini agak sedikit berbeda dari dua saham yang tadi. Kalau dua saham yang tadi yang sudah kita bahas ya, UNPR dan LPPF itu keuntungannya luar biasa ya, melebihi daripada nilai perusahaan. Nah, kalau yang ini adalah tipe yang standar ya. Di triwulan, kita membandingkan dulu triwulan 1 dengan triwulan 2 ya. Di triwulan 2 ini book value-nya turun, IPS-nya juga turun, harganya turun, aset lancarnya turun, hutangnya tetap, hutang berbunganya tetap ya, tapi hutang tak berbunganya bertambah ya. Jadi simpulan awal dulu bahwa perusahaan ini terjadi penurunan kinerja ya, kalau menurut pemahaman saya. Di triwulan 1 itu keuntungannya 25%, di triwulan 2 keuntungannya 30% ya. Berarti perusahaan ini ya, dapat kita ambil data, berarti harga yang tinggi ini memang karena keuntungan besar oleh perusahaannya, memang untung besar ya. Baik, yang pertama dari segi book value, ini valuasinya di atas sekali ya, 2 kali lebih tinggi daripada nilai perusahaan. Dari segi maksimal beli ini 659, harga sekarang 680, berarti ini 3% saja lebih mahal. Berarti memang mahal, tetapi tipis-tipis dengan wajar ya. Jadi kesimpulannya di sini sementara ya, valuasinya mahal ya. Namun perusahaan ini membagikan dividen yang sangat besar ya, ini 99% ya, hampir 100 yang dibagi ya.
Berarti dari segi DPR-nya ini sudah sangat memenuhi kriteria, bahkan hampir semuanya dibagikan. Kalau kita setarakan dengan 30%, ini berarti sebenarnya disetarakan masih kurang benarnya ya. Tetapi karena perusahaan membagikan dividennya 99%, maka dividennya lalu terlihat besar ya. Baik, jadi valuasi mahal, dividen besar ya. Bagi yang ingin berinvestasi berdasarkan dividen investing, ini bisa ya. Kalau ratanya memang kurang, tetapi dalam setahun kan dapatnya hampir 10% di triwulan 3 ya. Baik, free cash flow-nya aman 30% ya. Free cash flow-nya aman 30%. Aset lancarnya aman, hutangnya aman ya. Hutang berbunganya yang aman ya. Hutang berbunganya aman, tetapi di sini bahwa ada peningkatan hutang tak berbunga. Artinya di sini kewajiban-kewajiban terhadap vendor ya, ini terjadi peningkatan ya. Sehingga di sini lebih daripada ekuitasnya. Untuk sahamnya hanya 7,5% yang ditradingkan, karena sisanya ini milik asing ya. Sisanya asing ya. Jadi memang hanya 7,5% ini ya yang ditradingkan. Namun dari yang ditradingkan ini asingnya hanya 0,9, berarti di sini pergerakan asing tidak menentukan ya. Tidak terlalu menentukan ya. Walaupun asing yang menguasai, tapi yang 92%-nya tidak ditradingkan. Baik. Berarti di sini pengendali bukan retail. Baik, dari data yang kita dapatkan di sini ya, untuk saat ini kalau menurut saya pribadi ini valuasinya sudah tinggi, berarti ya keuntungannya memang sudah luar biasa, sangat luar biasa malah ya. Tetapi karena memang luar biasanya tadi, investor sudah menghargainya sangat tinggi. Oleh karena itu ya, kita pertama menunggu harga ya supaya lebih membaik ya, lebih turun. Yang kedua lagi di sini ini sudah hutangnya sudah mulai membesar ya. Ini harus jadi concern kita. Seperti ini ya. Jadi dua ya. Berarti semula HMSP ini dari aman investasi kalau menurut saya ya, sekarang mulai berhati-hati ya, karena ini hutangnya mulai membanyak. Baik, demikian HMSP ya. Dan tadi UNPR ya, ada dua pembahasan kita, HMSP, UNPR dan HMSP. Demikian, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.